Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk mata kuliah manajemen risiko terkait analisis risk register dengan basis ISO 31000 tahun 2018 PT Indosat. Untuk anggota kelompok 3 sendiri ada saya Andre, Michelle, Excel, dan Felisa. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pendirian konteks risiko. Untuk pendirian konteks risiko dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor eksternal merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan perusahaan Indosat. Berikut adalah jenis-jenis risiko eksternal perusahaan, yaitu ada risiko legal dan regulasi, risiko persaingan, risiko negara, dan risiko bencana. Lalu selain faktor eksternal, Indosat juga harus memperhatikan faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Untuk jenis-jenis risiko internal perusahaan, yaitu ada risiko operasional, risiko finansial, risiko sumber daya manusia, dan risiko bisnis telekomunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke kriteria risiko. Kriteria risiko sendiri merupakan tahapan untuk mengukur standar seberapa besar dampak yang mungkin terjadi atau risk severity, serta tingkat frekuensi kemungkinan terjadinya atau risk likelihood. Risk likelihood sendiri merupakan pengklasifikasian risiko berdasarkan kemungkinan frekuensi terjadinya, dibedakan menjadi 5 kategori risiko agar lebih mudah dibedakan dan dinilai. Untuk level 1, deskriptornya hampir tidak pernah, frekuensinya tidak ada kejadian dalam 5 tahun, jangka waktunya 5 tahun. Untuk level 2, jarang, terjadi sekali dalam 5 tahun, dan jangka waktunya 5 tahun. Untuk level 3, sedang, terjadi sekali dalam 2 tahun, jangka waktunya 2 tahun. Level 4, sering, terjadinya 1-4 kali dalam 1 tahun, jangka waktunya 1 tahun. Level 5, hampir pasti, terjadi lebih dari 5 kali dalam 1 tahun, jangka waktunya 1 tahun. Selanjutnya kita akan masuk ke risk severity, di mana ada risiko legal dan regulasi, risiko persaingan, dan risiko negara. Lalu ada risiko bencana, risiko operasional, dan yang terakhir ada risiko finansial dan risiko SDM. Selanjutnya kita akan membahas risk priority number yang dapat dilihat sesuai dengan levelnya, yaitu level 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap risk identification atau identifikasi risiko apa saja yang ada dalam perusahaan. Next, pada tabel kita dapat melihat bahwa risiko dibagi menjadi 7 kategori risiko, yaitu yang pertama risiko legal dan regulasi, risiko persaingan, risiko negara, risiko bencana, risiko operasional, risiko finansial, dan yang terakhir risiko SDM. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu risk analysis. Kita dapat melihat pada slide yaitu tabel risiko yang berisikan penilaian risk likelihood dan risk severity serta risk priority number dari masing-masing risiko. Pada slide berikutnya kita juga dapat melihat risk priority number dari masing-masing risiko lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam dasar penentuan analisis. Yang pertama adalah risiko legal dan regulasi 1. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mempengaruhi Indosat. Misalnya seperti perubahan peraturan terkait registrasi SIM card pada tahun 2018. Peraturan ini menyebabkan Indosat dan pesaing-pesaingnya mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar. Oleh karena itu, risk likelihood adalah 2 dan risk severity adalah 5. Kemudian risiko legal dan regulasi 2. Pelanggaran atau ketidakpatuhan Indosat terhadap regulasi dapat menyebabkan pembayaran denda atau bahkan pencabutan izin usaha. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, risk severity adalah 5 dan risk likelihood adalah 1. Kemudian risiko persaingan 1. Tingginya persaingan dalam industri telekomunikasi dapat memicu terjadinya perang tarif harga, sehingga hal ini menyebabkan risk likelihood adalah 4, sedangkan risk severity adalah 3. Kemudian selanjutnya risiko persaingan 2. Pesatnya kemajuan teknologi mendorong inovasi produk. Hal ini membuat perusahaan lebih mudah untuk menghasilkan produk atau layanan baru. Jika Indosat telat dalam berinovasi, maka menyebabkan pelanggan dapat beralih ke kompetitor lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 3 dan risk severity adalah 3. Kemudian selanjutnya risiko negara 1. Nilai tukar rupiah cenderung bergerak fluktuatif terhadap mata uang asing. Dengan pandemi di mana kondisi ekonomi belum stabil, risiko ini menjadi lebih tinggi. Indosat ini menanggung beban biaya utang sebagian dari USD sehingga risiko ini dapat berdampak. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 4 dan risk severity adalah 2. Selanjutnya risiko negara 2. Sebagai alat kebijakan moneter pemerintah, suku bunga Indonesia ini mengalami naik turun yang cukup sering. Indosat memperoleh pendanaan dari utang maupun ekuitas, maka tingkat suku bunga dapat mengaruhi biaya pendanaan yang harus dikeluarkan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 4 dan risk severity adalah 3.
Selanjutnya, risiko negara 3. Di tengah pandemi, di mana masih banyak ketidakpastian, kondisi politik, sosial, dan ekonomi juga belum stabil. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, risk likelihood adalah 3 dan severity adalah 4. Risiko bencana 1. Menurut BNPB, Indonesia berlokasi di disaster prone area, artinya Indonesia rentan terhadap bencana alam. Tapi Indosat sendiri telah mempersiapkan disaster recovery center dan recovery plan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, risk likelihood adalah 3 dan severity adalah 5. Yang ke-9, risiko bencana 2. Kemungkinan terjadi terorisme di Indonesia itu cukup kecil, namun hal ini juga dapat sangat merugikan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 1 dan severity adalah 5. Selanjutnya, risiko operasional 1. Waktu penyelesaian proyek pelaksanaan jaringan tidak dapat mengikuti cepatnya perubahan tren permintaan, atau biaya untuk pelaksanaan proyek itu dapat meningkat karena perubahan teknologi yang cepat. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 3 dan severity adalah 4. Yang ke-11, risiko operasional 2. Tingginya permintaan terhadap data internet di Indonesia nanti meningkatkan risiko kepadatan jaringan seluler dan tidak tersedianya spektrum. Namun Indosat ini telah memiliki jaringan yang cukup stabil dan coverage area yang cukup merata. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, risk likelihood adalah 2 dan severity adalah 3. Yang ke-12, risiko operasional 3. Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, sistem, dan gateway ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap perusahaan dan keadaan uang serta prospek. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 2 dan severity adalah 4. Yang ke-13 ada risiko operasional 4. Kemajuan teknologi yang sangat pesat ini memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk meretas sistem perusahaan. Untuk mencegah terjadinya cyber attack, Indosat telah mengimplementasikan cyber security yang ketat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 2 dan severity adalah 4. Kemudian ke-14 ada risiko finansial yang pertama, yaitu peningkatan performa jaringan dan perluasan infrastruktur ini memakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan. Apabila Indosat tidak dapat memperoleh cukup pendanaan untuk capital expenditure-nya, maka strategi dan kegiatan perusahaan itu dapat terhambat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nilai risk likelihood adalah 2 dan risk severity adalah 5. Yang ke-15 ada risiko finansial 2. Cepatnya perubahan teknologi dapat menyebabkan pendeknya umur aset yang telah diinvestasikan. Selain itu, satelit Indosat memiliki umur produktif yang terbatas. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan dan kemampuan perusahaan untuk menyediakan layanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 2 dan severity adalah 4. Yang ke-16 ada risiko SDM yang pertama. Penempatan karyawan di posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi dapat menyebabkan tingginya kesalahan kerja dan menurunnya produktivitas SDM. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 1 dan severity adalah 4. Yang terakhir ada risiko SDM 2. Kebijakan jam kerja atau pemberian insentif yang tidak sesuai dapat menyebabkan turunnya kesejahteraan karyawan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan tingginya turnover. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka risk likelihood adalah 1 dan severity adalah 4. Selanjutnya kita masuk kepada tahap risk evaluation. Risiko yang pertama adalah perang tarif harga. Impact-nya menurunnya laba perusahaan dalam jangka panjang dan mempersempit kesempatan investasi, memperoleh nilai RPN 16. Risiko selanjutnya adalah bencana alam. Impact-nya disrupsi pada operasional bisnis dan kerusakan aset perusahaan, RPN 15. Risiko selanjutnya meningkatnya suku bunga pinjaman. Impact-nya meningkatnya biaya pendanaan yang harus dikeluarkan perusahaan, RPN-nya 12. Risiko selanjutnya adalah keterbatasan untuk membiayai pengeluaran belanja modal. Impact-nya terhambatnya kegiatan perusahaan yang dapat menyebabkan menurunnya pertumbuhan, memperoleh nilai RPN 10. Risiko selanjutnya produk atau layanan baru dari pesaing. Impact-nya beralihnya pelanggan ke kompetitor lain, RPN 9. Risiko selanjutnya fluktuasi nilai tukar rupiah. Impact-nya meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial, RPN 8. Risiko selanjutnya kepadatan jaringan seluler dan terbatasnya ketersediaan spektrum. Impact-nya menghilangkan peluang mendapatkan pelanggan baru karena keterbatasan jaringan, memperoleh nilai RPN 6. Risiko selanjutnya, risiko denda dari kasus hukum. Impact-nya hukuman atau denda dari kasus hukum yang dihadapi dapat mempengaruhi kemampuan keuangan serta reputasi perusahaan, memperoleh nilai RPN 5. Dan risiko selanjutnya adalah terorisme. Impact-nya terjadinya kerusakan, perampokan, perampasan, dan korban jiwa, memperoleh nilai RPN 5. Dapat dilihat pada tabel bahwa nomor 1, 2, 3, 4, 5 merupakan resiko dengan tingkat signifikan. Sedangkan nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 merupakan resiko dengan tingkat moderat. Dan nomor 13, 14, 15, 16, 17 merupakan resiko dengan tingkat acceptable. Lalu, sekarang kita akan masuk pada tahap risk treatment. Tarif harga memiliki tingkat resiko signifikan dan diperlukan tindakan mitigasi. Bencana alam memiliki tingkat resiko signifikan dan diperlukan tindakan transfer. Meningkatnya suku bunga pinjaman memiliki tingkat risiko signifikan dan diperlukan tindakan mitigasi.
Gangguan stabilitas politik dan sosial Indonesia memiliki tingkat risiko signifikan dan diperlukan tindakan mitigasi. Keterbatasan waktu dan biaya penyelesaian proyek memiliki tingkat risiko signifikan dan diperlukan tindakan mitigasi. Keterbatasan untuk membiayai pengeluaran belanja modal memiliki tingkat risiko moderat, diperlukan tindakan mitigasi. Produk atau layanan baru dari pesaing memiliki tingkat risiko moderat dan diperlukan tindakan mitigasi. Fluktuasi nilai tukar rupiah memiliki tingkat risiko moderat dan diperlukan tindakan mitigasi. Kegagalan mengelola operasi jaringan, sistem utama dan gateway memiliki tingkat risiko moderat dan diperlukan tindakan mitigasi. Ancaman keamanan fisik dan cyber memiliki tingkat risiko moderat dan diperlukan tindakan mitigasi. Kepadatan jaringan seluler dan terbatasnya ketersediaan spektrum memiliki tingkat risiko acceptable, diperlukan tindakan mitigasi. Risiko denda dari kasus hukum memiliki tingkat risiko acceptable dan diperlukan tindakan mitigasi. Terorisme memiliki tingkat risiko acceptable dan diperlukan tindakan transfer. Penempatan karyawan yang tidak efektif memiliki tingkat risiko acceptable dan diperlukan tindakan mitigasi. Kesejahteraan karyawan terganggu memiliki tingkat risiko acceptable dan diperlukan tindakan mitigasi. Tarif harga diperlukan tindakan mitigasi, yaitu dengan cara membuat pelayanan yang berbeda dan unik. Bencana alam diperlukan tindakan transfer dengan cara membeli asuransi properti untuk melindungi aset perusahaan yang penting. Sedangkan meningkatnya suku bunga dan pinjaman diperlukan tindakan mitigasi dengan membeli future kontrak di obligasi pemerintah. Keterbatasan waktu dan biaya penyelesaian proyek bisa menarget waktu penyelesaian proyek lebih cepat dan memantau ulang sistem budgeting. Resiko perubahan hukum bisa diterima saja karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Keterbatasan membiayai pengeluaran belanja modal bisa dipantau ulang kebijakan struktur modalnya. Produk baru dari pesaing bisa senantiasa dilakukan inovasi agar tidak ketinggalan dengan pesaing. Fluktuasi nilai tukar rupiah bisa dilakukan hedging kepada mata uang negara asing. Kegagalan mengelola operasi jaringan bisa memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap operasi jaringan. Ancaman keamanan fisik dan fiber bisa dimitigasi dengan memperbarui sistem informasi dan mengubah paspor secara berkala. Kerugian investasi aset real bisa diatasi dengan meningkatkan kualitas dari satelit dan mengeluarkan dana lebih agar satelit bisa lebih berkualitas. Kepadatan jaringan seluler bisa dimitigasi dengan memperbarui sistem dan teknologi yang digunakan dan memperluas jaringan. Untuk resiko denda dari kasus hukum, dilakukan tindakan mitigasi dengan selalu bertindak sesuai hukum yang ada. Untuk terorisme bisa ditransfer dengan membeli asuransi properti. Penempatan karyawan yang tidak efektif dilakukan mitigasi dengan memperketat proses rekrutmen dan seleksi SDM. Kesejahteraan karyawan terganggu bisa dimitigasi dengan meningkatkan bonus kepada SDM dan memperhatikan keluhan SDM. RPN baru yang didapatkan, RP1 dari 16 jadi 12, RB1 dari 15 jadi 9, RN2 dari 12 jadi 8, RN3 dari 12 jadi 6, RO1 dari 12 jadi 6, RL1 dari 10 jadi 6, RF1 dari 10 jadi 8, RP2 dari 9 jadi 3, RN1 dari 8 jadi 6, RO3 dari 8 jadi 4, RO4 dari 8 jadi 2, RF2 dari 8 jadi 6, RO2 dari 6 jadi 3, RL2 dari 5 jadi 4, RB2 dari 5 jadi 3, RS1 dan RS2 dari 4 jadi 2. Matriks setelah pengelolaan resiko bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk yang signifikan tersisa satu resiko dan sisanya ada di tahap moderate, acceptable, dan trivial. Pembahasan terakhir adalah komunikasi action plan manajemen resiko. Untuk perang tarif harga dihandle divisi pemasaran, bencanaan alam dihandle divisi manajemen, meningkatnya suku bunga pinjaman dihandle divisi keuangan, gangguan stabilitas politik sosial serta resiko perubahan hukum dihandle divisi hukum dan legal, keterbatasan waktu dan biaya penyelesaian proyek bisa dihandle divisi keuangan dan operasional. Keterbatasan membiayai pengeluaran belanja modal, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kerugian investasi aset dihandle oleh divisi keuangan. Produk layanan baru dari pesaing dihandle oleh divisi pemasaran dan operasional. Kegagalan mengelola operasi jaringan, ancaman keamanan fisik dan cyber, serta kepadatan jaringan seluler dihandle oleh divisi operasional. Untuk resiko denda dari kasus hukum dan terorisme dihandle oleh divisi manajemen, dan terakhir penempatan karyawan yang tidak efektif serta kesejahteraan karyawan terganggu dihandle divisi SDM. Sekian analisis manajemen resiko pada PT Indosat dari kelompok 3, terima kasih.